Halo, nama saya Risa Mayori Sinaga, NIM F1D21918 dari Teknik Biologi kelas A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum petrologi yang membahas tentang batuan sedimen karbonat. Silakan menyaksikan. Batuan sedimen karbonat adalah batuan sedimen yang memiliki komposisi karbonat lebih dari 50%. Batuan karbonat terbentuk oleh proses sedimentasi organik, sedimentasi mekanis, dan sedimentasi kimiawi. Sedimentasi organis itu terjadi dari sisa-sisa tubuh organisme seperti kumpulan cangkang moluska, alga, koral yang akan menghasilkan batuan gamping terumbu. Ada juga proses sedimentasi mekanis, yaitu hasil perombakan batuan karbonat yang pertama kali terbentuk, dan ini akan menghasilkan batuan gamping klastik atau kalkarenit. Dan yang terakhir ada yaitu proses sedimentasi kimiawi, yaitu di mana proses ini akan menghasilkan batuan gamping yang kaya akan dolomit. Nah, setelah itu pembentukan sedimen karbonat itu terjadi di laut dangkal, di laut dalam, di danau, di tanah. Tapi kebanyakan itu ada terjadinya di laut yang dangkal. Kenapa? Karena ada proses sedimentasi yang memungkinkan dan banyak banget di sana makhluk hidup yang hidup. Karena intensitas cahayanya juga terpenuhi di laut dangkal itu. Tidak seperti di laut yang dalam. Intensitas cahayanya kurang atau tidak tembus ke dalam gitu. Terus juga makhluk hidup di sana itu sedikit banget, nggak seperti di laut dangkal. Komposisi mineral utama pembentukan batuan karbonat. Yang pertama ada kalsit, aragonit, dan dolomit. Dan juga ada dua kelompok batuan karbonat yang berdasarkan pembentukannya. Yang pertama adalah batuan karbonat klastik. Pembentukannya itu secara mekanik. Contohnya adalah carbonate source, yaitu batuan sedimen klastik yang berasal dari material hancuran terumbu. Yang kedua itu adalah batuan karbonat non-klastik, yaitu pembentukannya secara kimiawi. Contohnya aja ada reef. Reef itu terumbu, yaitu suatu tubuh batuan yang tersusun oleh karbonat dan makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Yang pertama adalah klasifikasi dari Grabau tahun 1904. Grabau ini mengklasifikasikan batuan karbonat menurut ukuran butir. Yang pertama, jika besar dari 2 mm disebut kalsirudit. Yang kedua, 2 mm sampai 62 mm disebut kalsarenit. Yang ketiga, kurang dari 62 mm disebut kalsilutit. Lalu ada klasifikasi dari Vogt tahun 1962. Dia mengklasifikasikan batuan karbonat berdasarkan 3 kelimpahan batuan karbonat, yaitu menentukan fragmen atau allochem. Yang kedua ada sparit, yang ketiga menentukan matris atau matrix. Langkah-langkah dalam melakukan klasifikasi Vogt adalah seperti ini. Kita tentukan dulu mana matriksnya, mana semennya. Nah, klasifikasi yang ketiga adalah berdasarkan klasifikasi Dunham tahun 1962. Yang pertama, dia akan menentukan kemas butirnya. Yang kedua, rasio allochem-nya atau fragmen. Yang ketiga, pengikat antara butirnya. Klasifikasi ini, tahap awalnya adalah menentukan apakah batuan ini awalnya terikat antara satu sama lain atau ketika dia terendapkan baru terikat. Nah, itu. Terus ada klasifikasi yang keempat, yaitu klasifikasi Embry dan Clovan tahun 1971, yaitu mengklasifikasikan batuan gamping berdasarkan tekstur pengendapannya. Baiklah, berakhir sudah penjelasan saya tentang batuan sedimen karbonat. Saya minta maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian materi, dan saya ucapkan terima kasih.